Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk menerima firman Tuhan, untuk menenangkan, meneduhkan hati dan jiwa kami sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Menenangkan hati orang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika situasi, kesulitan, pergumulan, penderitaan, bahkan masalah yang dihadapi oleh orang lain atau oleh seseorang, atau mungkin kita sendiri, kita memerlukan orang lain yang mendampingi kita. Apakah mereka hanya sekedar menerima curahan hati kita, atau kita juga perlu menerima nasihat, menerima kata-kata motivasi, menerima hal-hal positif lainnya dari orang lain. Itulah yang terjadi dalam hidup ini, di mana kita perlu orang lain ketika kita sedang bergumul. Dan nats firman Tuhan pada hari ini juga boleh mengingatkan kita bagaimana pesan yang disampaikan Allah kepada Yesaya untuk menubuatkan tentang kedatangan Mesias di hari yang akan datang. Bagaimana Mesias akan datang menenangkan hati Yerusalem, di mana Mesias akan datang menyelamatkan bangsa Israel. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagaimana pesan yang disampaikan Allah kepada Yesaya, itu juga pesan yang kita terima pada renungan harian hari ini. Apa yang bisa kita dapat dari pesan nas firman Tuhan hari ini, di mana kita boleh diminta untuk menenangkan hati orang lain, menenangkan hati Yerusalem. Dan pesan itu mengingatkan kita untuk mau menjadi peneduh bagi orang lain, untuk dapat menjadikan kehadiran kita maksimal bagi orang lain yang memerlukan bantuan. Apakah sekedar kata-kata motivasi, apakah sekedar teman untuk menerima curahan hati. Dan itulah yang boleh kita terima pada hari ini, di mana kita boleh menenangkan hati orang lain. Ada pesan yang disampaikan, yang pertama adalah menyerukan kepada mereka bahwa perhambaan sudah berakhir. Perhambaan dari Yehuda, perhambaan dari Israel sudah berakhir. Dan dikatakan bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bagaimana kesalahan dan dosa yang dilakukan Israel dan Yehuda yang mengakibatkan mereka harus terbuang. Israel terbuang ke Asyur dan Yehuda terbuang ke Babel. Dan itu telah mereka terima hukuman 70 tahun lamanya mereka berada di pembuangan Babel, dan mereka sebagai budak di sana. Dan tiba waktunya Allah akan memulihkan mereka, memulihkan keadaan mereka, dan membawa mereka kembali pulang ke tanah mereka, yakni di Yerusalem. Seruan ini yang disampaikan oleh Allah kepada Yesaya juga mengingatkan kita untuk dapat menjadikan peran kita sebagai orang-orang yang menenangkan hati orang lain. Saya mengutip beberapa kata-kata
motivasi atau kata-kata bijak. Nina Rosmina berkata, rasanya begitu menenangkan ketika ada orang lain untuk berbagi kesedihan. Lalu Atika Puspita berkata, dia Allah begitu teduh menenangkan jiwa kita yang selama ini dirundung lara. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat yang menenangkan hati orang lain dari segala kegelisahan hatinya. Mari kita maksimalkan peran kita, kehadiran kita boleh menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Ampunkan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.